Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, mari kita pada kesempatan ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berjumpa bersua dalam forum virtual ini. Dan tentu saja ucapan puji syukur itu senantiasa dibarengi dengan ucapan salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh, kita terlebih dahulu berdoa dengan bersama-sama baca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan agar apa yang kita lakukan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, rekan-rekan mahasiswa, saya akan berbicara tentang bimbingan konseling Islam terkait dengan nanti ada definisi, ada hambatan ataupun keterbatasan-keterbatasan pendekatan yang ada pada saat ini secara beberapa hal dan tentu saja nanti akan bicara juga tentang teknik-teknik yang memungkinkan untuk kita menggunakan pendekatan konseling Islam dalam proses konseling terhadap konseling kita. Sebelum berbicara lebih lanjut, perkenalkan saya Amin Wahyudi. Saya berasal dari Lampung, S1 saya di Lampung, S2 saya di Negeri Semarang, program profesi saya di Universitas Negeri Semarang dan terakhir adalah program profesi di Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melanjutkan studi pada bidang bimbingan konseling di Universitas Negeri Semarang juga. Itu sedikit dari saya. Kemudian kalau kita lihat di sini di pertemuan kedua ini mahasiswa kita akan berbicara terkait dengan keterbatasan konsep dasar dalam bidang konseling. Kemudian kenapa BK Islami ini muncul, kemudian bagaimana kemudian kedudukan konseling Quran, konseling Islam di dalam dunia konseling. Di sini beberapa buku diantaranya adalah buku yang kita gunakan adalah buku Pak Anwar Sutoyo, Bimbingan Konseling Islam ya. Oke, ayat kita pertama adalah surat An-Nahl ya. Yang menarik adalah di sini amal soleh ya, baik laki-laki perempuan dalam keadaan beriman, hidup dengan kehidupan yang baik. Ada yang berkata bahwa pendekatan agama itu cenderung dogmatis. Jika dia sudah dikatakan A, maka ya sudah. Ini terkait dengan ranah-ranah keyakinan. Tapi karena ranah keyakinan inilah yang kemudian membuat banyak individu yang mampu bertahan dalam dinamika kehidupannya. Beberapa penelitian menunjukkan negara-negara yang mengesampingkan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang lain itu cenderung data-data yang dihimpun, data survei yang dihimpun itu tingkat bunuh dirinya tinggi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini bisa terjadi ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu diantaranya adalah ketika dia punya problematika gitu ya. Ya sudah saya akhiri saja kehidupan saya gitu. Toh enggak ada dunia akhirat sebagainya sebagai tempat. Tapi bagi orang-orang yang beragama, mereka akan berpikir ketika saya bunuh diri itu bukan akhir dari kehidupan, tapi ini adalah awal dari kehidupan saya. Sehingga saya akan lebih menderita lagi ketika saya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama di kehidupan selanjutnya. Itu kemudian menjadi batas kenapa kemudian individu itu akan cenderung lebih memiliki apa namanya ya, pemikiran yang lebih jauh sebelum dia melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Berbeda dengan orang-orang yang mengesampingkan nilai-nilai agama ini gitu ya. Ya sudah mati ya mati saja. Ah, ya udah enggak ada masalah, udah masalah di dunia mati kan selesai ya. Jadi kayaknya lebih tinggi ya. Yang kedua ada kalau kita lihat di sini ada surat apa ya? At-Tolak ayat At-Tolak ini ayat berapa ini? Ini apa namanya? Ini, nah ini dia At-Tolak nih ya. Nah, At-Tolak ini apa namanya ya? Mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagi jalan keluar. Sebenarnya kunci masalah manusia itu mudah, takwa. Gitu ya. Apa itu takwa? Gitu. Kalau di dalam apa namanya itu ya, bahasa kasarnya ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi dalam beberapa tafsir takwa itu adalah benteng. Jadi kita memiliki benteng ketika kita akan melakukan keburukan-keburukan. Kita terhalang untuk melakukan itu. Jadi kunci sebenarnya ya, selama kamu bertakwa udah Allah yang memberikan jalan itu menarik ya. Kadang ada orang yang
apa ya, yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan nih dengan logika sebagainya. Misalnya, ada orang yang kemudian karena ingin membantu seorang lagi tidak punya apa ya, ada cerita itu ya, hari ini mau bayaran, apa namanya ya, pembangunan masjid sekian belas juta, jam 10 sudah harus bayar, sampai jam 9 belum ada itu ya, belum ada uangnya sampai jam 9 pagi. Tiba-tiba 9.55 ada yang menghubungi, memberikan bantuan sejumlah dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan itu. Nah ini ya, masya Allah. Jadi bangun masjid, rezeki dari ayah tidak disangka-sangka banyak ya, kadang kala kita tidak ini, ada aja ya rezekinya ya. Allah melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan semuanya telah mengadakan ketentuan bagi setiap. Jadi kita menarik ya, sebenarnya orang Indonesia itu mau selesai dari masalah itu mudah. Itu takwa aja udah. Tapi masalahnya takwanya kadang ya, tingkatannya berbeda-beda sih. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di sini ada juga nih ya. Kenapa kemudian bimbingan konseling Islam itu menjadi hal yang perlu dikaji? Walaupun perdebatan ya, perdebatan antara konseling Islam atau konseling biasa atau mungkin psikologi Islam dan psikologi itu masih terus terjadi perdebatan-perdebatan. Dialektikanya masih terus berjalan. Ada yang memandang kalau mamanya dia psikologi Islam berarti ada psikologi yang tidak Islam. Padahal semua ilmu kan dari Tuhan. Bahkan kalau mamanya terjadi pemisahan-pemisahan seperti itu cenderung memisahkan antara agama dan apa namanya agama dan ilmu pengetahuan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa penting untuk menegaskan bahwa ini adalah konteks keislaman. Kenapa? Karena dengan menegaskan bahwa ini Islam, maka kita langsung bisa paham bahwa sumber yang dijadikan rujukan dalam prosesnya itu adalah sumber-sumber agama Islam. Sama sepertinya mungkin dengan konseling yang lain ya, ada pastoral sebagainya. Orang langsung paham. Kalau konseling pastoral, oh rujukannya adalah kitab suci yang lain. Ini. Yang pertama, di sini alasan tinjauan psikologis agama adalah subjek yang dibimbing adalah manusia. Jelas bahwa manusia itu yang dibimbing dan ketika kita ibaratnya seperti ini nih. Dan siapa yang lebih mengetahui apa namanya yang dibimbing, yang membimbing ataupun siapa yang lebih mengetahui manusia itu? Manusia itu sendiri ataukah yang menciptakan manusia? Ibarat kita beli kendaraan bermotor, itu yang lebih tahu kendaraan bermotor itu yang beli motor atau yang buat motor? Pasti orang akan sepakat bahwa yang tahu apa namanya adalah yang membuat motor itu. Makanya kemudian dalam kendaraan bermotor itu kalau diumpamakan agar awet dia punya buku panduan. Sama dengan manusia. Manusia juga agar bahagia, sejahtera sebagai punya tuntunan-tuntunan, panduan-panduan yang merupakan garis besar yang diikuti. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita ambil Al-Qur'an misalnya wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu Allah sudah bilang tuh bahwa aku akan ciptakan khalifah di muka bumi nih gitu ya. Walaupun malaikat bilang ngapain nyiptain ini ya. Padahal kami pun senantiasa bertasbih gitu. Tapi Allah apa? Allah tahu bahwa penting untuk menciptakan bumi ini ya. Makanya kemudian ada yang mengatakan itu kalau lebaran itu kan mudik ya. Bahagianya minta ampun, wih bisa mudik ini. Nah mudik kita itu sebenarnya ke surga itu ya. Karena rumah asal manusia itu kan surga ya. Jadi ada yang bilang manusia itu makhluk makhluk alien di bumi ini ya. Karena asal kita bukan di bumi, asal kita adalah surga. Kita di bumi ini cuman apa ya, ibarat kita cuman wisata ya gitu ya. Karena rumah kita tuh di surga itu. Makanya heran tuh kalau ada orang pengen meninggal tapi takut mati ya. Padahal mati kan dia pulang ke itu ya. Masalahnya dia pulangnya bukan ke surga, jangan-jangan pulangnya ke neraka dulu. Yang kedua, ini Allah tentu lebih mengetahui rahasia makhluk ciptaannya. Kekuatannya, kelemahannya, potensi dan cara mengembangkannya. Semua itu ada di mana? Ada di kitab suci. Saja untuk penjelasannya ada di hadis, kemudian pendapat para ulama ya. Karena ini penting. Tidak bisa kemudian kita merujuk sebuah Al-Qur'an atau hadis tanpa mengikuti pandangan-pandangan ulama terhadap teks tersebut. Karena kalau kemudian seperti itu, jangan-jangan kita nanti malah sasar karena pemahamannya tidak dimaksudkan seperti ada ungkapan ya, ada ini
Wa iz qala rabbuka lil malaikati, bukan ya, ada sebuah ayat itu ya. Allahu rabbuna wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika manusia itu sudah mengatakan Allah itu adalah Tuhanku dan istiqomah dengan perkataan itu, maka sesungguhnya dia tidak tidak takut dan juga tidak bersedih hati. Ada yang mengatakan bahwa istiqomah di sini tidak pernah melakukan kesalahan. Wah, gitu ya. Ternyata bukan begitu pemahaman yang dimaksud dengan istiqomah di sini. Ada pendapat adalah ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada rasa sedih dan rasa takut dalam kehidupannya. Ini ya pemahamannya. Kalau mamanya tidak pernah lakukan dosa kan repot juga. Manusia tidak bisa dosa. Kenapa? Istiqomah dalam kebenaran. Nah, ini. Yang ketiga, nah ini kelebihan dari teori-teori barat itu bisa dimanfaatkan karena dia aplikatif. Kita misalnya bicara tentang behavioristik misalnya ya dalam ayat misalnya ayat Al-Qur'an terkait dengan kisah itu ya. Ayat Al-Qur'an tentang pendidikan anak. Udah dikasih garis-garis besarnya. Tapi implementatifnya itu teori-teori barat. Misalnya dalam hadis dikatakan bahwa orang itu kalau berteman dengan minyak, berteman dengan penjual minyak, maka dia kena wanginya. Berteman dengan tukang api sebagainya, dia akan terkena. Artinya behavioristik di sini. Tapi bagaimana mengoperasionalkan konsep-konsep ini menjadi suatu hal yang bisa ditekankan dalam praktiknya. Nah, ini teori-teori barat menyiapkan. Memang konsep filosofisnya kita sudah punya. Nah, makanya kemudian saya katakan tadi di awal bahwa memang dalam dinamika Islam dan sebagainya terjadi perdebatan. Misalnya Al-Faruqi itu bilang bahwa sudah saatnya nilai-nilai barat, misalnya konteks-konteks barat itu dimasuki oleh nilai-nilai Islam. Ini pandangan Al-Faruqi. Tapi pandangan sadar itu beda. Bagaimana kemudian kita betul-betul mengambil murni dari nilai-nilai agama Islam, dari Al-Quran hadis sebagai sumber pengetahuan. Nah, ini ya dalam dinamika ini terus sampai sekarang masih terjadi dinamika perdebatan. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena proses ya dalam mencari kebenaran itu ada 3. Kita mencari pengetahuan berdasarkan filsafat itu bersifat spekulasi ya, kita menduga-duga. Pencarian kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan itu berkembang, tentatif. Hari ini benar, belum tentu besok benar. Tapi ada yang mencari kebenaran berdasarkan wahyu itu bersifat mutlak. Dia tidak akan berubah. Jika dikatakan di dalam Al-Quran seperti A, maka dia akan terus seperti itu. Misalnya Al-Quran mengatakan bahwa minuman keras, sebagainya haram ya, sampai kapanpun itu akan diharamkan. Kecuali ada kondisi yang menentukan, misalnya terkait dengan nyawa sebagainya ya. Tapi secara umum dia tetap akan seperti itu. Nah, ini makanya penting juga kita memahami konsep-konsep teori barat itu. Bagaimana kemudian teori barat itu bisa kita terapkan. Misalnya apalagi ya teori barat terkait dengan humanis misalnya, manusia itu bertanggung jawab ya. Manusia itu kata humanistik selama dia mau bertanggung jawab terhadap pilihannya, ya monggo, tidak ada masalah di situ. Tapi permasalahannya dalam Al-Quran juga sudah dikatakan, mau pilih jalan yang mana? Jalan yang lurus konsekuensinya A, jalan yang ini konsekuensinya B. Kamu sudah diberi pilihan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas saja kita akan mengarahkan individu-individu yang belajar konseling agama ini ke dalam ke dalam jalan yang lurus ya. Jalan yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya kita lihat di sini. Di sini kita bisa melihat ya, pengertian bimbingan konseling. Kalau kita lanjut ya ini ya. Kita lanjut di sini. Tetapi kalau dalam perspektif Islam ada tambahannya bahwa membimbing itu dengan apa? Dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Misalnya saya katakan tadi seperti humanistik. Humanistik itu salah satu kritiknya itu ya dipandang terlalu mensuperiorkan manusia gitu ya. Selama manusia itu mau berusaha maka dia bisa. Selama manusia itu mau bertanggung jawab terhadap pilihannya maka fans saja. Repotnya ketika dia mau memilih sebagai seorang misalnya mohon maaf lesbi sebagainya dan orang fan-fan saja dengan pilihan itu dalam perspektif agama tentu tidak bisa. Kenapa?
karena ada konsekuensi hukuman. Bisa kemudian, ya saya mau bertanggung jawab nih terhadap pilihan saya sebagai kalau semua orang memilih sebagai gay, anaknya dari mana nanti? Bisa Pak mudah apa, bayi tabung. Oke bayi tabung, kira-kira pas nikah nanti siapa walinya? Tabung gas 3 kilo, tabung gas 5 kilo, tabung 13 kilo. Ini walinya mana? Ini bayi tabung ini ya. Wali saya siapa? Ini loh Pak, wali saya gitu ya. Tabung 3 kilo gitu ya, karena tidak kejelasan nasab sebagainya. Konsekuensinya sangat sangat berat dalam pandangan Islam. Tidak mudah kemudian ketika dia mau bertanggung jawab, dia bilang, "Enggak masalah lah Pak, ya ini mau masuk ini enggak bisa seperti itu." Nih, nah ini dia, saya teringat dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin itu ya, bab tobat itu ya, bab tobat itu ya. Itu dikatakan bahwa ketika manusia melakukan kesalahan-kesalahan dia bisa, apa namanya ya, ada 3 syarat ya, yaitu meminta ampun, kemudian menyesal, kemudian bersungguh-sungguh, dan terakhir adalah nah ini, yang keempat ini ya, ini dalam tafsir, sebuah tafsir singkat itu dikatakan, di padang mahsyar nanti ada orang-orang yang membawa sapi, membawa panci, membawa apa-apa yang mereka curi di dunia, yang belum diselesaikan ya masalahnya ya. Jadi mereka nanti harus menyelesaikan itu di padang mahsyar. Bayangkan, ketika di dunia ini mencari manusia aja sulit gitu ya. Bagaimana kita diminta untuk mencari orang, mencari manusia di padang yang sangat luas sekali gitu ya. Untuk mengembalikan apa yang kita curi. Makanya kalau mamanya misalnya kalian tidak sholat, itu 3, 1, 2, 3 tuh babnya. Tapi kalau kalian mukul anak orang atau PHP anak orang, apalagi ghosting gitu ya. Ghosting anak orang, selesain sama bapaknya tuh masalah, "Pak, mohon maaf Pak, saya ghosting anak Bapak," gitu ya. Daripada kalian bermasalah di padang mahsyar loh. Apalagi kalau ghosting saya pas kuliah hilang gitu kan. Nyari Pak Amin. Pak Amin tuh di barisan para nabi insyaallah karena wah wibawanya luar biasa gitu ya. Kalian kan di barisan belakang-belakang ujung lah gitu ya, deket-deket pinggir-pinggir neraka jahanam gitu mungkin ya gitu ya. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Nah ini, makanya poin keempat ini penting. Makanya kemudian orang-orang yang mengetahui bab ini, bab 4 cara tobat ini, dia pasti akan berhati-hati dalam urusan dengan manusia. Hati-hati benar dia akan urusan dengan manusia karena konsekuensi logisnya ini tidak mudah. Ini dibawanya ini sampai di padang mahsyar bab 4 ini ya, menyelesaikan urusan dengan manusia ini ya. Mungkin kalian terpesona, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk, ketika ke masjid colong sendalnya yang bagus-bagus gitu ya. Kalian besok di padang mahsyar itu bawa tuh sendal itu ya, cari tuh orangnya. Masalahnya kalian juga enggak tahu siapa yang kalian colong gitu kan. Nah ini ya, poin 4 ini perhatikan benar ya. Untuk saya dan teman-teman ya. Ini harus selesai urusan dengan manusianya itu. Misalnya di kantin makan bakwan 5 bilang 3, duanya itu kalian tuh. Nggak lucu. Kalau koruptor kan bisa bawa truk tuh. Nggak bisa juga ya. Bayangkan koruptor bawa uang 2 triliun itu mikulnya gimana itu. Minta maafnya ke rakyat Indonesia. Rasakan. Dari rakyat Indonesia yang berada di barisan para nabi lagi. Wah, mereka tuh kayaknya aja di dunia enak. Di akhirat selesai dah. Bahkan Immanuel Kant itu, seorang filosof dari Jerman itu mengatakan bahwa hari akhir itu harus ada. Kenapa? Ketidakadilan yang tidak didapatkan di dunia ini akan didapatkan di hari akhir. Wow, luar biasa tuh. Ini seorang filosof Jerman loh mengatakan bahwa hari akhir itu ada. Kenapa? Ketidakadilan yang dia tidak bisa lagi. Misalnya saya ganteng, keren ya gitu ya. Tapi tidak punya kekuasaan. Tiba-tiba ada yang lebih besar, lebih ini punya kekuasaan menindas saya gitu ya. Karena kegantengan saya gitu kan. Jadi saya tidak dikasih ini. Nah. Saya mau melawan tidak bisa. Lawang dia punya jabatan, punya jaringan, punya kekuasaan gitu ya. Lalu kemudian saya mau mendapatkan keadilannya di mana gitu ya. Saya di sidang kalah juga gitu ya. Ya sudah nanti kita tunggu saja nih di padang mahsyar ini ya. Saya teringat penelitian saya di apa ya di masyarakat Aboge ya, walaupun itu ya, Islam Aboge itu ya. Di Bonokeling gitu ya, di Jatilawang itu saya tanya, "Kenapa di masyarakat ini kok hidupnya damai, Pak?" Enggak ada apa namanya, konflik sebagainya ya. Karena ternyata mereka dalam kehidupannya menanamkan satu sikap. Yaitu apa sikapnya? Niteni kata dia ya. Kita itu tidak perlu membalas Mas atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Lalu apa yang kita lakukan Pak? Cukup niteni saja. Artinya apa? Dilihat saja akhirnya seperti apa. Ini luar biasa. Seandainya masyarakat Indonesia seperti itu, wah yakin tidak ada konflik enggak. Ya sudahlah, tunggu aja di padang mahsyar. Gitu aja kan. Enak urusan loh. Enggak pusing dia, enggak apa ya, enggak mumet dia. Alah. Kecil itu mah kita buktikan siapa yang benar di padang mahsyar. Hakimnya langsung Allah, enggak bisa disuap. Suap mah kecil, jangan-jangan yang nyuap malah dipites-pites sama malaikatnya ya itu ya. Ini ya. Ini penting nih menyelesaikan urusan dengan manusia. Ingat ya,
Kalau kalian tidak sholat, tidak puasa itu 3. Tapi ketika kalian mencuri barang orang lain, mengghosting anak orang, apalagi PHP anak orang, ini harus selesai babnya ya. Ini penting untuk saya sampaikan ini karena usia-usia muda itu kadang terlupakan hal-hal seperti ini ya. Atau mungkin dulu belum dapat kajian ya, tidak apa-apa. Di BK Islami kita akan bahas hal-hal seperti ini ya. Nah, ini dia rekan-rekan mahasiswa, keterbatasan konsep bimbingan. Nah, ini ya. Pertama adalah konsep dasar hakikat manusia. Wah, misalnya apa? Psikoanalis memandang bahwa manusia itu sangat negatif dalam pandangan negatif ya. Artinya tidak bisa berkembang, tidak punya arah tujuan, selalu dipenuhi dengan kecemasan neurotis. Atau mungkin konsep dasar manusia dalam perspektif behavioristik bahwa manusia itu disamakan dengan hewan sirkus sebagainya gitu ya. Padahal manusia itu banyak sekali potensi yang dimilikinya. Ada potensi kalbu, hati, sebagainya ya. Nah, ini kalau kemudian kita ada tuh kan konsep dasar hakikat manusia ini kan ada yang bicara tuh ya. Pak, ini nanti gitu misalnya kita nyuri nih. Menyelesaikan urusan dengan manusia nih ya. Di dalam surat Yasin itu kan dikatakan toh babnya itu ya, bahwa pada hari itu mulut terkunci, yang bicara adalah kaki, tangan gitu ya, telinga, mata, hidung, sebagainya. Kenapa gitu ya? Karena ilmu-ilmu modern sudah menemukan bahwa di bagian-bagian itu nanti itu ternyata memiliki memori. Sekarang aja, tapi dia merekam dan memori itu akan terbuka nanti. Nah, ternyata mereka baru tahu tuh bahwa kok ada memori ingatan di tangan, di kaki, di mata, sebagainya gitu ya. Kemudian ditarik ke dalam perspektif Al-Quran, memang ada ayat yang mengatakan bahwa suatu saat mulut mereka terkunci dan yang bisa bicara hanya kaki, tangan, mata, dan sebagainya. Mereka punya ingatan. Ingatan itu belum ingatan itu belum dibuka ya nanti pasti itu nanti. Yang kedua, subsistem dalam bidang bimbingan. Ini banyak ya. Problematika tuntut masyarakat. Nah, ini ya. Dalam pendekatan positivisme itu dipandang bahwa problematika yang muncul itu bisa diamati, bisa diduga sebab akibat dan sebagainya. Tapi masalahnya itu banyak hal yang tidak bisa diamati. Contohnya apa? Contohnya misalnya secara matematis begini. Semakin banyak orang sakit, ya udah penuhin aja banyakin dokternya. Nanti kan bisa mengatasi orang sakit. Secara sebab akibat bisa aja itu secara logika. Orang banyak orang sakit, banyak dokter. Tapi masalahnya ternyata tidak cukup juga. Bayangkan masalah BK. Guru BK tuh makin dikit apa makin banyak? Makin banyak. Loh kok masalahnya makin tidak selesai? Makin banyak juga masalah yang muncul. Nah, ini logika-logika seperti ini tidak bisa ditemukan dalam perspektif perlu pengamatan, perlu dan sebagainya. Nah, ini terlalu saya katakan tadi ya bahwa konsep terbatasan konsep itu pesimis gitu ya. Nah, manusia itu tidak bisa maju ya kalau tidak selesai masa lalunya. Ada yang masa lalunya diungkapkan melalui analisis mimpi gitu ya. Melalui berbagai macam cara. Nah, psikoanalisis ini sebenarnya baik ya karena begini. Dalam program bimbingan konseling itu kan berdiri atas beberapa paradigma. Paradigma pertama itu konseling itu berdiri atas pendekatan medik ya. Artinya perobatan dalam dunia kesehatan. Jadi melihat masalah yang muncul dalam fisik individu itu disebabkan oleh masalah fisik. Masalah psikis itu disebabkan oleh masalah fisik. Jadi kalau mamanya datang ke dokter, kamu sakit apa, ini obatnya. Nah, pada masa lalu pendekatan konseling itu berdiri atas paradigma ini. Jadi dia bersifat kuratif. Kamu sakit, ini obatnya. Nah, tapi lama kelamaan ini berkembang lagi paradigma psikologis. Ini diawali dari Freud ini. Jadi Freud itu mencoba untuk mencari merenungi, meresapi pengalaman-pengalaman dia sebagai seorang ahli saraf. Kemudian dari pengalaman-pengalaman pribadinya itu dia tuangkan sehingga muncullah pandangan terhadap psikoanalis ini ya. Walaupun kritik terhadap teori ini diantaranya adalah sulit diverifikasi. Makanya kalau kita lihat gimana cara memverifikasi misalnya anak itu gangguan pada masa perkembangan misalnya ada masa anal, falik dan sebagainya itu ya. Nanyanya gimana gitu ya. Pesimis ya. Yang kedua adalah behavioristik deterministik. Apa deterministik itu? Tidak bisa diubah. Peranan manusia itu
sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungan jahat, ya jahat saja dia. Kalau lingkungannya baik, dia jadi orang baik. Padahal selain itu selain kognitif, keinginan lingkungan, kita punya hati ya, punya rasa gitu ya. Nah, ini baik ya. Jadi di sini konsep keinginan itu ditekankan, tidak peduli dia bagaimana keinginan orang, yang dia pedulikan adalah lingkungan apa dia. Nah, tapi ini operasional dalam hal apa? Dalam hal misalnya kita ingin membuat sebuah pendidikan, misalnya tentara sebagai ini sangat behaviouris sekali. Agar kemudian semuanya bisa disiplin, cukup satu orang di-punishment dengan punishment gitu, yang lainnya akan mengikuti, "Oh jangan seperti itu, nanti kita di-punishment." Nah ini ya. Atau untuk berprestasi, "Oh kalau mau berprestasi kita agar mendapatkan sebuah reward." Nah ini ya. Yang ketiga humanis, humanis pandang terlalu optimis ya. Optimis memandang manusia itu, ya selama manusia itu mau, ini ya udah jalan. Optimistik ya, nggak masalah. Bahkan ketika dia memilih jalan itu pun kalau dia mau bertanggung jawab ya fine-fine aja. Ini juga enggak baik juga ya karena kita punya bahasan-bahasan. Oke. Ah. Nah, ini selanjutnya adalah keterbatasan subkonseling, misalnya konselor sendiri. Konselor sendiri kadangkala belum memahami dirinya siapa. Konselor itu punya kendala juga. Atau dia tidak memahami ilmunya konseling. Ada juga sebuah hipotesis diajukan, semakin lama bekerja semakin jauh dari teori-teori yang ada gitu ya. Berdasarkan pengalaman saja. Padahal biasanya itu kasuistik ya. Mungkin untuk satu sisi dia bisa. Yang kedua konseli. Konseli itu dipahami seperti apa? Dengan apa sih memahami konseli? Apa betul bahwa yang diungkapkan yang terlihat sebagainya adalah hal yang betul-betul terjadi? Apa betul pendekatan yang digunakan pada dia itu bisa merubah betul-betul dirinya? Ada lagi yang ketiga adalah terbatas terkait dengan masalah yang tidak dipecahkan. Apakah semua permasalahan bisa dipecahkan dengan pendekatan konseling itu? Pertanyaannya ketika masalah itu sudah selesai dia mau ngapain coba? Ini terkait dengan tujuan akhir. Selesai masalah? Tapi dalam pendekatan konseling Islam tidak. Selesai masalahnya bagaimana kemudian dia terus terjaga agar kemudian tujuan akhirnya itu akhirat itu tadi, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pendekatan-pendekatan yang ada tidak menjembatani konsepsi akhirat itu gitu ya. Karena asal dari pendekatan-pendekatan yang ada itu adalah filsafat materialis. Filsafat materialis. Segala sesuatu itu hanya dihitung yang tampak saja. Dimensi-dimensi lain, akhirat sebagainya tidak. Kita sangat wajar misalnya kita bertemu dengan misalnya behavioristik. Behavioristik mulai berkembang saat Ivan Pavlov, Skinner dan kawan-kawannya mengembangkan teori ini. Dan teori ini menjadi asal brainwashing. Brainwashing atau cuci otak dalam dalam perang dingin ya. Dalam perang dingin ini menjadi akar brainwashing. Kalau misalnya kalian mau jadi teroris tuh mudah pakai behavior itu. Tiap hari bangun tidur, setelkan video-video kebencian. Itu pasti enggak butuh waktu sebulan kamu akan membenci orang yang disetelin video terus itu. Misalnya kamu akan membenci pemerintahan, maka tiap tiap hari kamu beritanya adalah cari berita yang menyudutkan pemerintah, misalnya seperti itu ya. Jadi pemerintah itu enggak ada baiknya, misalnya itu. Atau kelompok tertentu gitu. Maka tiap hari kamu akan lama kelamaan kamu akan apa nih pemerintahan enggak jelas seperti itu. Karena ini. Tapi kalau kemudian misalnya lagi kalau kita ini behavioristik bisa dikondisikan misalnya setiap pagi dengerin merotal terus ya anaknya. Lama-kelamaan bisa. Ini behavioristik. Tujuan akhir tidak ada. Yang terakhir nih keterbatasan konselor. Ini konselor tuh terbatas. Yang pertama adalah memahami diri sendiri. Tidak mudah bagi seorang konselor untuk memahami dirinya. Ini suatu hal yang tidak. Banyak dinamika yang ada. Pengalaman membimbing banyak konseli ya. Itu tidak mudah. Konseli kadang dalam kondisi tertentu, saya capek sebagainya. Yang kedua, kita memahami individu yang hendak dibimbing. Yang ketiga, masa depan. Siapa yang berani menjamin bahwa orang pintar, cerdas itu bisa sukses sebagainya? Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Ada
Banyak ya orang-orang cerdas, "Oh pasti sukses." Enggak juga. Iya banyak juga yang gagal. Yang terakhir adalah menemukan alternatif dalam pengembangan potensi individu. Bagaimana potensi individu dikembangkan? Oke, mungkin sementara kita berbicara sampai dengan di situ dulu ya. Di apa namanya, di keterbatasan konselor. Saya nanti akan membuka ya teman-teman yang mau apa namanya, mau berdiskusi, silahkan kita akan berdiskusi dan akan berjumpa lagi dalam pembahasan yang lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Amin dalam video suka-suka saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.